Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah inteligensi buatan, yaitu menjelaskan suatu program yang bertemakan machine learning bioinformatik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penerapan model klasifikasi machine learning algoritma support vector mesin atau singkat yaitu sebagai SVM menggunakan bahasa Python dan Colab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu SVM ya. Apa itu support vector machine, yaitu suatu algoritma klasifikasi untuk data linear dan non-linear, di mana SVM ini menggunakan mapping non-linear untuk mentransformasikan training data awal ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menerapkan model klasifikasi ini, gitu. Yang mananya nanti kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan jenis penyakit jantung atau penyebab penyakit jantung. Nah, di sini saya menggunakan suatu Google Colab ya, Google Colab. Nah, di sini ada contoh programnya, yaitu program bahasa Python. Nah, di sini terdapat from google.colab import drive.mount, kemudian dalam kurung terdapat /content/drive. Nah, di mana program ini memiliki fungsi untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sehingga dapat mengakses file yang ada di Google Drive. Nah, jadi nantinya akan menghubungkan Google Drive di mana lokasi filenya itu terdapat di content/drive. Kemudian yang kedua yaitu di program import pandas spd df sama dengan pd.read_csv, yang mana dalamnya /content//mydrive/sign_data/heart.csv tutup kurung dengan df.head5. Nah, program ini yaitu menjelaskan mengenai load dataset, di mana dataset ini berupa file dengan format CSV tadi dari Google Drive. Nah, jadi file CSV tadi dipanggil dari Google Drive di file sini, dan kemudian dipanggil 5 baris pertama dari dataset ini. Maka hasilnya seperti ini. Karena 5 baris pertama, maka dihitung dari 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 baris pertama ini terdapat age ya, umur, sini untuk seks, CP, dan sebagainya. Kemudian ini ada target. Target itu kalau misalkan di sini nilainya 1, maka dipastikan orang tersebut mempunyai gangguan penyakit jantung. Kalau misalkan 0, maka orang tersebut tidak mempunyai gangguan penyakit jantung. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada DFD2 sama dengan DF. Kemudian tutup buka kurung DF, buka kurung lagi age. Kemudian di sini ada lebih 40 and DF age kurang dari 50. Kondisinya ada DF2. Program ini menjelaskan mengenai untuk membuat subset dari dataset dengan memfilter baris yang memiliki nilai kolom umur di mana lebih dari 40 dan kurang dari 50. Jadi untuk memfilter satu data berdasarkan usia, di mana usianya itu lebih dari 40 dan kurang dari 50, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada umur, kemudian di sini ada target ya. Nah, untuk di umur 41 dengan jarak umur 41 sampai jarak 43 atau bahkan bisa 49, terdapat suatu target yang mengalami gangguan jantung. Dan untuk di kisaran
Jadi tabelnya itu terbagi menjadi dua, 5 untuk seseorang yang mengalami gangguan jantung, dan 5 orang untuk yang tidak mengalami gangguan jantung, dengan jarak antara umur dari 41 sampai 49. Targetnya 1, yang targetnya 6. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai program X sama dengan df.ilog kurung buka titik 2,0 banding 13, kemudian Y sama dengan df.ilog buka banding bagi 2,13 dengan Y. Nah, program sini itu menjelaskan mengenai pemisahan data dan label. Nah, jadi di sini tuh kita akan membagi dua ya, dimana membagi antara data testing dan data training. Nah, di sini tuh ini adalah untuk contoh dari data testing. Nah, jadi kita tuh dibagi dua antara data testing dan data training. Nah, ini untuk di atas itu adalah data testing. Nah, ini untuk data testingnya. Nah, kemudian yang di sini from scala.model section import trace test split extract extract train test dengan train test split aja test size berarti train. Nah, ini adalah untuk hasil variabel y, di mana variabel y itu adalah variabel y itu untuk menghasilkan data training di atas data testing, data training. Nah, maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses klasifikasi gitu, menggunakan yang tadi yaitu fitur SPM atau Super Vector Machine. Nah, makanya kita tuh harus mengecek nilai akurasi prediksinya. Nah, maka di sini terdapat program from scala.spm import spc dengan clf dengan spc dalam kurung clf dengan clf.fit extract, y mintrain y mintrain dengan clf.predict x mintrain y mintrain. Maka dihasilkan suatu array seperti berikutnya. Dengan hasil seperti ini adalah salah satu fitur SPM, itu sebagai algoritma klasifikasi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mengecek gitu, apakah nilai akurasi dari SPM tadi dengan nilai SPM prediksi tadi dengan data yang sekarang mau dites lagi itu menggunakan data yang real. Karena kalau tadi itu hanya prediksi, kita akan menggunakan data untuk mengecek nih apakah yang hasil prediksi tadi itu nilainya sama apa enggak. Nah, di sini terdapat rounded scalar metric import akurasi underscore print akurasi underscore y print y test. Nah, di sini menggunakan metrik akurasi untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat memprediksi yang benar pada data uji dengan cara akurasi jumlah prediksi yang benar dibagi dengan tetap prediksi. Nah, makanya hasilnya yaitu 0,0451 sekian. Maka jika dibulatkan akan menjadi sekitar 64%. Nah, jadi sekitar 64% untuk hasil gitu. Maka dari sini kita bisa lihat berdasarkan data yang ada di nilai operasinya itu ada sekitar 64%. Jadi hasil prediksi menggunakan HXPM Super Vector Machine berdasarkan data tes standar training yang kita gunakan tadi, nilai prediksinya itu sekitar 64%. Mungkin barangkali yang dapat saya jelaskan mengenai satu program yang bertemakan bioinformatika dalam machine learning, mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.